Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah SPPR gabungan Seresop GKM Horatewe, walaupun kita laksanakan secara virtual. Dan ibadah kita sore ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Octavia STH. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, dan sebelum kita menerima votum dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Octavia STH, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita akan bersama-sama mentabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan judul pujian Jangan Lelah. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah.
bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Teristimewa, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di gedung gerejamu ini dalam rangka kami melaksanakan ibadah SPPR gabungan Seresor GKM Moratewe, walaupun ibadah ini kami lakukan secara virtual. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan boleh dinyatakan dalam ibadah ini, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Dan jika sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu, kiranya Engkau boleh melingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati pula mereka yang bertugas dalam pembacaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah dan pembacaan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17 dengan perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena itu Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaannya. Masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita kembali memuji nama Tuhan dengan judul pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di gedung gerejamu ini, di mana di dalam rangka kami melaksanakan ibadah SUKR gabungan Seresop GKM Muara Tewe. Maka oleh sebab itu Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, maka oleh sebab itu berkati kami sekalian pribadi, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih-lebih firman Tuhan ini menjadi sumber penguatan, pengharapan dalam kehidupan kami kaum pemuda remaja-Mu. Dan berkati-Lah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami siap sedia untuk bersama-sama mendengarkannya. Amin. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini walaupun kita berhimpun bersekutu dalam keadaan kita masih dilanda pandemi COVID-19, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, yang menjadi dasar perungan firman Tuhan bagi kita sesuai dengan yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita tadi, yaitu terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17, di mana di bawah berikut dasar dan bangunan. Sungguh istimewa sekali firman Tuhan yang berbicara kepada kita, berbicara tentang dasar dan bangunan. Kalau kita berpikir sebuah bangunan yang kokoh, jelas ia juga memiliki dasar yang kuat dan kokoh. Dan bangunan itu akan dikatakan kuat dan kokoh apabila dia memiliki dasar yang kokoh, pondasi yang kuat. Dan kita juga melihat dalam firman Tuhan ini, boleh kita menarik suatu kesimpulan bahwa dasar yang kokoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Apabila kita mendasari kehidupan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kehidupan kita pun juga menjadi kokoh dan kuat. Terlebih iman dan pengharapan kita tidak akan pernah goyah. Pemuda remaja yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada poin penting dalam firman Tuhan ini yang bisa kita petik dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kita dapat melihat bahwa dikatakan dengan sangat jelas, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bangunan yang dititipkan Allah di dunia ini untuk menjadi bagian daripada rencana Tuhan dalam menyampaikan kabar
sukacita, kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang. Nah, bagaimana cara kita bisa merefleksikan bahwa diri kita ini adalah bait Allah dengan cara kita bisa hidup selaku pemuda remaja Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, yang jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Artinya kita harus menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah bagi kita untuk terus hidup di dalam kekudusan, untuk terus menjaga keutuhan iman kita sebagai kaum pemuda dan remaja. Kenapa saya mengatakan hal yang demikian? Karena tidak bisa kita pungkiri di dalam masa-masa remaja, masa-masa pemuda itu merupakan zona yang sangat rawan sekali. Di mana di dalam masa-masa remaja, masa-masa pemuda itu rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu sangat kuat di dalam diri kita. Di mana juga kadang-kadang kita juga bisa terpengaruh akan hal-hal yang menjerumuskan kita. Karena apa? Karena rasa ingin tahu itu tadi. Apalagi kalau dipengaruhi oleh teman-teman kita, oh kamu kalau tidak begini, kamu tidak keren. Kamu kalau tidak seperti ini, kamu tidak hebat, tidak gaul. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita bisa terpengaruh, bahkan membuat kita bisa terjerumus, bahkan hilangnya kekudusan dalam diri kita, yang dimana dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kualitas iman kita. Kita harus menjaga seluruh kehidupan kita. Kenapa kita harus menjaga kualitas iman kita? Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Karena kita ini merupakan generasi penerus. Ya. Kita merupakan generasi penerus daripada gereja kita sendiri. Bahkan juga dalam keluarga rumah tangga, dalam keluarga kehidupan keluarga kita juga merupakan generasi penerus. Dalam kita bersosial dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita juga adalah generasi-generasi penerus. Karena perjalanan kaum pemuda remaja itu sangat panjang sekali, masih berpuluh-puluh tahun lagi. Karena kalian inilah yang nantinya akan bisa menggantikan orang-orang hebat. Baik juga bisa diantara kalian nanti bisa berdiri menggantikan saya di sini. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Suatu saat nanti kalian bisa ada yang menjadi seorang pendeta. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Kenapa dia mengatakan kita adalah surat Kristus? Karena melewati kehidupan kita, melewati perbuatan kita, tingkah laku kita, apabila kita hidup di dalam kekudusan, orang bisa melihat itu, orang bisa menilai, orang bisa tahu, oh seperti ini orang Kristen, oh begini orang Kristen bersikap. Tetapi kalau kita tidak bisa mencerminkan kehidupan kita yang tadinya adalah kita ini adalah bait Allah yang siap bersaksi, yang siap melayani, melalui sikap, perbuatan, tingkah laku kita, tutur kata kita, orang lain akan tahu dan akan melihat itu. Bahkan orang yang awalnya tidak mengenal Kristus, dia menjadi haus dan mengenal Kristus karena melihat bagaimana cara kita menjaga
sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Terlebih-lebih kita bisa menjaga hidup kita, kehidupan kita, supaya terus bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih diberkati dalam Yesus Kristus, bahwa kita adalah orang-orang hebat, bahwa kita adalah orang-orang yang mau siap dipakai oleh Tuhan, bahwa kita adalah baik-baik Allah yang dibangun atas dasar kasih Kristus. Maka oleh sebab itu, mari kita gunakan setiap talenta-talenta yang kita miliki untuk kita bersama-sama bersaksi bagi nama Tuhan. Bahkan kita gunakan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun itu. Dan supaya kita terus bisa mempertahankan iman dan pengharapan kita, sehingga baik Allah, sehingga diri kita tidak mudah dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh pengaruh-pengaruh buruk, baik dari lingkungan sosial, baik dari pergaulan. Maka oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam persekutuan. Marilah kita gunakan waktu kita, masa remaja kita, masa pemuda kita, untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang positif, dalam kegiatan-kegiatan rohani yang bisa membangun iman dan pengharapan kita. Kalau kita memiliki iman yang kuat, memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa digoyahkan. Bahkan kita tidak akan pernah bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak iman, bahkan juga merusak moral kita sebagai orang-orang Kristen. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan oleh iman dan pengharapan, sehingga kita senantiasa menjadi anak-anak Allah yang setia, yang siap dibentuk, yang siap dipersiapkan untuk ambil bagian dalam bersaksi, menyatakan bahwa kita adalah baik Allah yang hidup di tengah-tengah dunia, yang bisa menyatakan kasih Kristus itu melewati perbuatan, sikap, tutur kata kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang saling mengasihi dan melengkapi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih kami Tuhan, karena kami boleh disadarkan dan diingatkan, terlebih kami boleh dimotivasi melewati kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi dasar yang kuat dalam kami menjalani kehidupan kami dalam masa remaja dan pemuda kami, agar kami boleh mempergunakan seluruh kehidupan kami, bahwa kami ini adalah baik Allah dan roh Allah itu diam di dalam diri kami, agar kami boleh selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan begitu juga Bapa di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pemuda remaja Tuhan yang ada di kawasan resort di KM Muara Tewe ini Tuhan. Biarlah dalam setiap kegiatan pemuda remaja Tuhan, dalam setiap persekutuan, Tuhan juga boleh hadir. Tuhan juga boleh menyatakan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan pemuda remaja Tuhan, agar semuanya boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka boleh memanfaatkan masa muda dan remaja mereka untuk terus ikut ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan juga mereka selalu menggunakan setiap talenta-talenta yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Dan begitu juga Bapa di surga, dalam setiap kegiatan, program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, kami juga memohon Tuhan agar senantiasa melengkapi mereka dalam mereka membina kehidupan pemuda remaja Tuhan yang ada di kawasan resort IKM Muara Tewe ini.
Kami yakin dan percaya setiap program-program yang dilaksanakan oleh KPP semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami, pemuda remaja Tuhan dimanapun saja berada. Biar dengan pertolongan Tuhan kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh gunakan seluruh kehidupan kami untuk menjadi bagian yang terbaik demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Jadi dalam nama anak Yesus Kristus kami serahkan doa ini, dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan memakai dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada liturgus. Kita masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan bagi kita dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Doa persembahan oleh Georgi. Mari kita berdoa untuk dalam persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada sore ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini untuk melaksanakan ibadah SPPR kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, dalam ibadah ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan syukur kami agar dapat berguna bagi pelayanan SPPR di tempat kami ini. Begitu juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ini dengan sukacita dan sukarela. Dengan kami memberikan persembahan ini tidak mengurangi berkat yang diperoleh kami, malah dilipat kali gandakan. Dan bersama dengan persembahan ini kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuji nama Tuhan dengan judul pujian Betapa Hatiku. Berkat Tuhan oleh Ibu Pendeta Utapia STH kami persilahkan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin.